3 gerakan yang bermanfaat sebelum kita tidur. Untuk gerakan pertama yang bisa teman-teman lakukan sebelum tidur, yaitu child pose. Ada 5 manfaat di sini dari gerakan child pose. Yang pertama adalah menarik dan melonggarkan otot dan sendi, baik di daerah pinggang dan punggung. Seperti teman-teman lihat, untuk posisinya, luruskan kedua tangan dan tekuk kedua kaki, tundukkan kepalanya ke bawah. Ini sangat bagus sekali untuk menarik otot pinggang dan otot punggung, supaya ketegangan-ketegangan seharian kita beraktivitas bisa kita longgarkan di gerakan ini. Buat teman-teman yang kerja, duduk, mungkin lebih dari 8 jam, bahkan lebih, seperti teman-teman duduk di kantor ataupun di kereta atau di mobil, pasti membutuhkan waktu yang lama dan bisa merubah postur tubuh kita. Dengan gerakan ini, otot-otot pinggang dan otot-otot punggung akan lebih rileks. Untuk manfaat yang kedua adalah merilekskan otot bahu dan otot tangan. Saat kita bekerja, otot bahu, otot tangan pasti juga akan terasa tegang. Di sini dengan gerakan child pose, otot kita akan lebih rileks. Manfaat yang ketiga adalah membuat rileks otot pinggul. Karena seharian duduk ataupun beraktivitas, mungkin teman-teman melakukan olahraga berat, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama. Nah, gerakan child pose ini juga merilekskan otot pinggul. Jadi sebelum tidur, bila teman-teman melakukan gerakan ini sangat cocok banget, membuat tidur teman-teman lebih nyenyak. Nah, sekarang manfaat yang keempat adalah membuat pikiran kita lebih tenang. Nah, gerakan ini memang sangat ampuh sekali untuk membuat pikiran kita lebih rileks, lebih tenang, karena semua otot-otot kita akan tertarik. Dari otot tangan, otot pinggang, otot punggung, otot pinggul, otot lutut pun bahkan semuanya tertarik. Nah, ini membuat pikiran kita lebih tenang dan kita merasa lebih nyaman. Nah, sekarang kita masuk untuk manfaat berikutnya, yaitu yang kelima adalah membuat tidur kita akan lebih nyenyak. Dengan semua otot-otot kita longgar, otot-otot kita rileks, otomatis tidur kita akan lebih nyaman dan lebih nyenyak. Nah, untuk gerakan berikutnya adalah cobra pose. Seperti pada child pose, cobra pose juga bermanfaat untuk merilekskan otot pinggang dan menarik otot perut. Ini bagus banget buat teman-teman yang mempunyai aktivitas tinggi ataupun buat teman-teman yang hanya duduk di kantor atau berdiri terlalu lama. Sangat bagus untuk merilekskan otot pinggang sehabis beraktivitas dan merilekskan otot perut. Buat teman-teman yang mempunyai masalah di pinggang atau sakit pinggang, gerakan ini sangat bagus untuk memperbaiki postur dari teman-teman yang berubah, seperti bongkok ataupun teman-teman mengalami sakit pinggang. Nah, buat teman-teman yang melakukan gerakan cobra pose, manfaat ketiganya adalah membuat nyenyak tidur kita. Jadi kualitas tidur kita akan lebih baik daripada kita tidak melakukan gerakan-gerakan ini. Nah, di setiap gerakannya teman-teman bisa menggabungkan antara child pose dan cobra pose. Kurang lebih
15 detik sampai dengan 20 detik di setiap gerakannya. Teman-teman bisa mengulang sebanyak 5 sampai dengan 10 kali pengulangan. Nah, untuk pernapasannya, teman-teman hanya melakukan normal breathing atau nafas normal saja, dengan menarik nafas lewat hidung dan membuang nafas lewat hidung. Nah, sekarang kita akan masuk untuk gerakan ketiga. Nah, ini penting sekali. Menaikkan kedua kaki ke atas tembok dengan membuka kedua tangan ke samping dengan pernafasan. Tarik nafas 4 hitungan dan buang nafas 4 hitungan. Saya ambil contoh. Tarik nafas dengan 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kemudian buang nafas 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bisa lakukan kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Bila teman-teman belum mampu, kalian lakukan 5 menit saja, ya. Teman-teman juga bisa menggabungkan dengan menarik ujung jari kakinya ke bawah atau ke atas supaya otot betisnya lebih rileks. Nah, ini manfaat dari kita mengangkat kaki ke atas tembok. Salah satunya adalah meningkatkan sirkulasi aliran darah. Seperti kita tahu, kita aktif seharian, duduk di kantor seharian, atau berdiri seharian. Bahkan buat teman-teman yang gokar atau mungkin gojek, kalian di dalam mobil seharian, pasti akan terjadi pengumpulan cairan di kaki, mengakibatkan badan kita akan cepat capek. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan mengangkat kaki ke atas supaya sirkulasi aliran darah lebih lancar lagi. Untuk manfaat yang kedua, yaitu mengurangi sakit kepala, terutama buat teman-teman yang stres seharian di kantor ataupun di jalan kena macet. Ini sangat efektif sekali menghilangkan sakit kepala. Nah, menjelang tidur teman-teman bisa lakukan gerakan ini 5 sampai dengan 10 menit. Di setiap menitnya teman-teman juga bisa istirahat dengan menekuk kakinya supaya tidak terlalu berat. Teman-teman bisa lakukan variasi-variasi seperti menekuk kedua lututnya supaya pinggulnya juga lebih rileks, dan menekuk kedua lututnya. Lakukan gerakan ini dan teman-teman bisa ulang kembali menaikkan kedua kaki ke atas. Nah, sekarang kita akan masuk manfaat ketiga. Ya, di samping untuk meregangkan pinggul, kaki dan punggung, menaikkan kedua kaki ke atas juga bisa melancarkan pencernaan. Nah, untuk manfaat terakhir adalah membuat tidur kita lebih nyenyak dan berkualitas. Bila tidur kita nyenyak dan berkualitas, secara otomatis badan kita akan lebih sehat. Saat kita bangun pagi, badan kita akan lebih fresh dan bisa beraktivitas lebih maksimal. Nah, buat teman-teman,
Kalian bisa coba gerakan-gerakan yang sudah saya contohkan, 3 gerakan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari supaya lebih optimal, lebih sehat, dan lebih fit tentunya. Jangan lupa buat teman-teman lakukan olahraga pagi, perbanyak minum air putih, pola makan sehat, dan selalu hindari stres.